Hari ini kita akan belajar kembali kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, apa yang saya sampaikan hari ini jarang dibahas di gereja, ini jarang dikhotbahkan para hamba Tuhan. Karena kalau membahas ini, banyak jemaatnya nggak seneng. Padahal apa yang saya sampaikan ini, kita setiap hari ngalami. Kita setiap hari diperhadapkan dengan hal yang kita alami setiap hari. Ini hal yang sangat-sangat mendarat sekali. Tapi banyak orang nggak suka. Banyak pendeta malah berbicara kalau engkau ikut Yesus, engkau pasti diberkati, hidupmu enak, hidupmu bahagia, hidupmu sejahtera, nggak ngalami tekanan, nggak ngalami himpitan, nggak ngalami persoalan. Tapi pada kenyataannya banyak orang Kristen setelah ikut Tuhan ngalami proses permukaan, ngalami hal yang tidak enak, ngalami hal yang menyakitkan, bahkan sedang dimurnikan, dibersihkan dari semua kejahatan dan kekotoran. Banyak pendeta nggak mau bahas ini karena takut jemaatnya kabur, takut jemaatnya nggak seneng dengan khotbah-khotbah yang membuat dia harus pikul salib, sangkal diri, mati daging. Banyak pendeta khotbahin tentang hal yang indah, hal tentang bagaimana doa dijawab, bagaimana mengalami breakthrough terobosan, bagaimana hidup yang diberkati dan lain sebagainya. Tapi pada kenyataannya ketika kita ikut Tuhan, setelah kita mengalami kelahiran baru, perjalanan kekristenan kita tuh memulai babak baru, babak proses pemurnian yang harus kita alami setiap hari. Ini orang suka nggak suka harus ngalami hal seperti ini. Setiap orang harus ngalami seperti ini. Kita nggak bisa lari dari proses ini kok. Karena sebelum kita kenal Tuhan, kita itu jahat, hati kita itu busuk, kelakuan kita itu nggak berkenan di hadapan Tuhan. Sebelum kita kenal Tuhan, kelakuan kita itu benar-benar bertolak belakang dengan kebenaran firman Tuhan. Makanya setelah kita kenal Tuhan, setelah kita percaya Tuhan, Tuhan mau beresi yang di dalam dahulu. Tuhan mau bersihkan semua kenajisan, kekotoran, kebusukan, sifat busuk. Dan itu dibersihkannya lewat proses. Proses namanya proses permukaan, proses pemurnian. Setiap orang harus ngalami ini. Setiap orang harus ngalami proses ini. Dan tidak bisa lari dari itu. Boleh pendeta ngomong hal yang baik, hal yang menyenangkan, hal yang indah-indah, bagaimana diberkati, bagaimana hidup berkelimpahan. Saya pernah ngajar hidup berkelimpahan selama sebulan lebih malahan. Tapi kita harus menjalani hal satu ini. Karena ini suka tidak suka, kalau kita percaya Tuhan, harus ngalami. Kita buka di 2 Timotius pasal yang ketiga, yang ke-12. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Kalau kita ini mau beribadah kepada Tuhan, harus ngalami aniaya. Loh, Bapak Ibu, kalau kekristenan dianiaya nggak boleh beribadah, itu kita masih beribadah di rumah bisa. Kalau gereja ditutup, kita masih bisa nyembah Tuhan. Gereja bukan sekedar tempat ibadah satu-satunya, tapi kita bisa beribadah, hati kita koneksi dengan Tuhan. Tapi bagaimana kalau Bapak Ibu ngalami aniaya orang di sekitarmu? Kalau engkau istri dianiaya suamimu yang belum bertobat, kalau engkau suami dianiaya istrimu yang belum bertobat, anak-anakmu liar, engkau memiliki lingkungan yang benar-benar tidak menyenangkan hatimu, orang di sekitarmu, pimpinanmu, atasanmu atau siapapun, gembalamu atau pendetamu sekalipun, bagaimana kalau dia menekanmu, memperlakukan buruk dengan hidupmu? Bagaimana kita bersikap? Kalau kita hanya diajarin bahwa hidup setelah ikut Tuhan akan mengalami kebahagiaan, hidup damai sejahtera, memang di ujungnya dari kita ngikut Tuhan itu pasti diberkati, pasti mengalami damai sejahtera. Tapi di dalam perjalanan mengikut Tuhan itu kita akan mengalami banyak hal. Banyak orang konseling sama saya, Pak, saya setelah ikut Tuhan kok ngalami kayak begini, Pak. Saya setelah ikut Tuhan kok ngalami permukaan, Pak. Pak, setelah saya percaya Tuhan kok ngalami proses-proses seperti ini. Saya bilang bagus. Bukan kamu aja, saya pun sebagai hamba Tuhan ngalami. Saya ngalami selama 5 tahun dimurnikan, diproses, diremuin, supaya hati saya itu bersih dan nempelnya sama Tuhan. Nah, tidak ada cara lain untuk Tuhan membentuk kita kecuali lewat proses. Dan kita seringkali dibenturkan dengan orang-orang di sekitar kita. Kita selalu diperhadapkan dengan orang-orang yang menyakitkan, sikapnya buruk, kelakuannya jelek. Dan itu rasanya kita tuh merasa teraniaya. Dan besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Dan kita pasti ngalami hal seperti ini. Bagaimana kita menjaga hati kita? Bagaimana kita meresponinya? Itu akan menunjukkan sebenarnya kita ini dewasa di dalam Kristus atau tidak. Tapi banyak orang nggak tahu bersikap ketika ngalami tekanan, himpitan, persoalan. Banyak orang sikapnya salah ketika ngalami hal yang menyakitkan dalam hidupnya. Ketika keuangannya diproses,
kehidupan keluarganya diproses, hubungan suami istrinya diproses. Ketika dia berhadapan dengan orang-orang yang menyakitkan, bagaimana dia berhadapan dengan suami yang selalu main perempuan lain, tidak setia, mulutnya kasar, kelakuannya busuk dan jahat. Bagaimana sikap kita? Kita harus tahu bagaimana bersikap di hadapan Tuhan. Bagaimana kalau kita diperlakukan buruk orang lain, difitnah, dituduh, dan itu rasanya menyakiti dan kamu merasa teraniaya. Dan kita harus tetap memiliki sikap hati yang benar di hadapan Tuhan. Kalau tidak, kita bisa kelihatan rajin ibadah, kita kelihatan rohani, datang ke gereja, ikut kasih persembahan, dekat dengan pendetamu, tapi engkau nggak tahu bersikap bagaimana yang benar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Sehingga banyak orang terjebak dengan hatinya. Dia merasa sudah ikut ibadah, dengar firman Tuhan, bahkan beberapa orang sudah ikut jadi orang Kristen ke gereja dari sejak kecil, tapi nggak tahu bersikap, bertindak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dia pikir, kok saya ngadepin seperti ini? Banyak orang bertanya-tanya, loh saya ini sudah melakukan ini, saya sudah cinta Tuhan, saya sudah menjadi istri yang baik, saya sudah ikut ibadah, saya ikut kegiatan sosial, saya ikut jadi singer, jadi worship leader. Tetapi kok di sisi lain aku mengalami aniaya. Kenapa ini terjadi pada suamiku? Kenapa ini terjadi pada bisnisku? Kenapa ini terjadi pada keluargaku? Kenapa anakku seperti ini? Kenapa bisnisku mengalami ini? Banyak orang bertanya-tanya, kenapa? Kenapa? Mengapa terjadi seperti ini? Kenapa Tuhan? Terus kapan dipulihkannya Tuhan? Selalu orang bertanya-tanya. Nah, ketika kita bisa menguasai diri kita dengan baik dan tepat, bahwa setelah ikut Tuhan memang kita harus dimurnikan, dikuduskan, disucikan, dicabutin semua kejahatan yang busukan yang di dalam hati kita. Kita meski sadar diri dan kita akan dibenturkan. Karena besi menajamkan besi dan manusia menajamkan sesamanya. Karena dengan benturan-benturan itu akan memunculkan aslinya kita itu sebenarnya seperti apa di hadapan Tuhan. Dan ketika kita bereaksi benar, bersikap benar, bertindak benar, kita akan lulus dalam proses pemurnian itu dan didapatin menjadi orang-orang yang memiliki kemurnian hati dan kesucian hati. Saya berdoa, apa yang saya sampaikan hari ini membuka mata hatimu untuk melihat. Kalau engkau sedang mengalami aniaya, tekanan, himpitan, persoalan, itu bagus buat manusia rohmu. Buat jiwamu sedang dimurnikan, disucikan. Jangan berpikir kalau ikut Tuhan, semuanya everything is okay. Jalan tol dari Jakarta ke Malang. Tol terus, jalannya mulus tanpa hambatan. Ternyata planning kita ngikut Tuhan, kita pikir jalannya cepat, pintas, dan semuanya berjalan baik. Nggak tahunya seringkali dibawa muter. Seringkali dibawa bolak-balik, ngalami tekanan, himpitan, dan persoalan supaya hati kita tuh nempelnya sama Tuhan. Bangsa Israel nggak langsung dibawa ke jalan yang lurus menuju tanah perjanjian, dibawa muter-muter di padang gurun. Ternyata ketika dibawa muter-muter ke padang gurun, setelah dia lepas dari perbudakan itu, di perjalanan di padang gurun sedang dipersiapkan karena musuhnya di tanah perjanjian itu mengerikan sekali. Orang yang memakan manusia, tubuhnya gede-gede, gagah perkasa semuanya. Bagaimana mungkin dari seorang budak bisa menjadi seorang pahlawan menghadapi orang-orang raksasa yang punya kekuatan dan strategi perang. Sedangkan biasanya selama ini bertahun-tahun jadi budak di tanah Mesir. Makanya dilewatkan padang gurun. Dites hatinya. Di Ulangan pasal yang ke-8 dijelaskan. Kenapa Tuhan izinkan perjalanan ke padang gurun? Untuk menguji hati orang Israel supaya hatinya nempel sama Tuhan apa tidak. Terus dilanjutkan lagi, Yosua jelaskan kenapa orang Israel nggak langsung dibawa ke tanah perjanjian. Ternyata dia sekarang sedang dilatih Tuhan untuk dipersiapkan untuk sesuatu yang lebih besar lagi, sesuatu yang lebih dahsyat lagi, dilatih Tuhan. Bapak Ibu bersyukur kalau engkau setelah ikut Tuhan ngalami banyak hal yang kamu nggak sangka-sangka. Setelah ikut Tuhan kok suamimu malah gila kelakuannya, istrimu kelakuannya malah mengerikan sekali. Kenapa kamu setelah ikut Tuhan, cinta Tuhan, kok kamu ngalami proses peremukan? Itu bagus buat manusia. Rohmu kok sedang didewasakan, sedang dipersiapkan ikut Tuhan untuk melayani Tuhan, memberikan kesaksian yang dahsyat. Kita kalau ngalami proses, kita nggak ngalami hal yang Tuhan izinkan dan kita ngikutin maunya Tuhan, hidup kita nggak memiliki kesaksian. Hidup saya yang tidak akan memiliki kesaksian kalau saya nggak ngalami banyak proses. Dan itu bagus buat saya, ternyata Tuhan sedang ubah hati saya. Dan kita harus tetap memiliki responnya hati yang benar di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, suka tidak suka, engkau akan mengalami proses seperti ini loh. Kristenmu tinggal dimanapun, kau akan diproses. Kalau nggak diproses, kamu akan mesti ngalami namanya penajaman, pemurnian, peremukan dengan orang-orang di sekitar hidupmu. Bisa suamimu, bisa anakmu, bisa bosmu, bisa siapapun juga yang setiap hari bersinggungan dengan hidupmu. Dia akan dipakai Tuhan untuk memurnikan. Dan kita harus ngalami itu.
Rasanya kita akan teraniaya, rasanya kita ngalami nggak enak, ngalami tertekan dan lain sebagainya. Tetapi kita harus memiliki sikap hati yang benar-benar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Makanya kita mesti ngerti Tuhan, ngerti cara Tuhan, ngerti ritmenya Tuhan. Sekarang buka di Matius pasal yang kelima, ayat yang ke-11. Berbahagialah kamu karena kamu dicela. Bapak Ibu, berapa orang yang dicela hari ini? Kalau engkau dicela, bagus itu. Artinya Tuhan ajarin kau rendah hati. Jangan terus ndaungak ke atas terus. Meninggikan diri. Kalau ada orang mencela kamu, kalau kamu benar ya jalan terus sama Tuhan. Kalau kamu dicela, kamu salah, bertobat, berubah gitu loh. Jangan terus membela diri dan lain sebagainya. Kalau ada orang mencela, itu bagus. Kalau kamu dianiaya, itu juga bagus. Kalau kamu difitnah dengan segala yang jahat, itu juga lebih bagus lagi. Dan kita harus ngalami itu. Orang pendeta nggak mau khotbahin seperti ini, takut jemaatnya kabur. Ini pendeta kok ngomongnya yang mengerikan. Duh, saya ngomong kenyataan, ini nyatanya kita setiap hari ngalami kok kejadian-kejadian ini. Suka nggak suka kita harus selalu berhadapan dengan orang-orang di sekitar hidup kita. Bagaimana kalau kita dipertemukan dengan orang yang jahat? Bagaimana kalau kita dipertemukan dengan orang yang kelakuannya buruk? Bagaimana kalau kita menghadapi orang di keluarga kita yang kelakuannya menyakitkan? Dan kita kan nggak bisa ngatur sikap orang. Kita nggak bisa ngatur kelakuan orang. Kita nggak bisa ngatur mulut orang. Orang bisa berhak ngomong, bertindak, berkelakuan, bersikap sama kita sesuka hatinya. Apalagi kalau itu orang nggak kenal Tuhan. Kita nggak bisa lakukan apa-apa. Yang kita bisa lakukan adalah menjaga hati kita, menaruhnya pada pusat kehendak Tuhan. Karena kita akan semakin hari semakin dimurnikan. Kalau sikap hati kita benar, kita lulus dalam proses pemurnian itu. Berbahagialah kamu jika karena Yesus, kamu dicela dan dianiaya, dan kamu difitnahkan segala yang jahat. Ini karena kamu hidup benar, kamu mengalami tekanan, himpitan, persoalan. Bagus itu. Perhatikan ayat selanjutnya. Bersukacitalah. Justru disuruh bersukacita dan bergembira. Berapa banyak dari kita, ketika kita mengalami aniaya, proses permukaan dari orang-orang di sekitar kita, kita nggak bisa berbahagia, kita nggak bersukacita, damai sejahtera kita hilang, karena kita udah termakan oleh perkataan orang lain, dan kita makan umpannya setan, akhirnya kita terjebak, damai sejahtera kita hilang, sukacita kita hilang. Berapa banyak ketika kita diperlakukan buruk orang lain, kita nggak bisa senyum, dan kita kepahitan, sakit hati. Pada kenyataannya setiap hari kita akan mengalami hal seperti itu, dan kita harus memiliki sikap hati yang benar. Mau orang aniaya, mau orang fitnah, mau orang cela kita disuruh bersukacita dan bergembira, karena upah kita besar di surga. Yang kita lihat Tuhan, yang kita lihat janji Tuhan. Yang kita perlu renungkan janji Tuhan. Ngapain kita renungin perkataan buruk orang lain? Ngapain kita pikirin sikap buruk orang lain? Kalau sikap hati kita benar, kelakuan kita benar, jalan terus sama Tuhan. Jangan pusingin kata orang. Kita mesti pusingin kata Tuhan. Perjalanan hidup kita semakin hari semakin diubahkan. Semakin diubahkan. Setiap hari berjalan dalam kehendak Tuhan, menikmatin semua kebaikan dan sukacita yang datangnya dari Tuhan sendiri. Kalau kita ini sedang ngalami perlakuan buruk orang lain, kalau kita sedang mengalami tekanan dari orang lain, kita harus bersyukur. Kita harus bersikap benar karena kita akan dapat upah yang besar dari surga. Bahkan para nabi-nabi pun pernah mengalami aniaya sebelum kita. Yesus pun mengalami aniaya kok. Bukankah kita harus menjadi serupa segambar dengan Tuhan? Jangan berpikir kalau menjadi serupa segambar dengan Tuhan tuh lihat kuasanya, urapannya, mujizatnya, tanda-tanda ajaibnya. Bagaimana dengan aniayanya? Bagaimana dengan pikul salib sangkal dirinya? Banyak orang ikut Tuhan kok nyantai-nyantai, rilek-rilek, bahkan hidupnya kompromi. Makanya nggak ngerti firman. Orang yang nggak ngerti firman itu hidupnya ngawur, bersikapnya ngawur, bertindaknya ngawur. Kekristenan kita itu bukan duduk manis dengerin khotbah yang baik-baik di gereja. Kekristenan kita yang sejati adalah 24 jam sehari di lapangan, di tempat kerja, di keluarga, di rumah, di perjalanan, dimanapun kita ditempatkan. Itu adalah praktek hidup kekristenan kita, harus menyerupai Yesus Kristus Tuhan. Kalau kita dengerin khotbah yang baik saja, lama-lama kamu diabetes loh. Banyak pendeta ngomongnya manis-manis terus, jemaatnya diabetes, sakit gula semuanya, karena denger yang manis. Ketika menghadapi masalah, tekanan, dia nggak tahu bersikap. Dia nangis-nangis sama pendeta, dia teriak-teriak, jerat-jerit sama pendeta, minta didoakan, minta ditumpangi tangan. Saya nggak keberatan mendoakan, saya nggak keberatan ngonselingin orang. Tapi kalau kekristenanmu begitu terus, kamu artinya nggak bertumbuh dewasa di dalam Tuhan. Loh, selama ini kamu di gereja dengar apa?
Selama ini datang ibadah ngapain saja? Kalau udah kekristenanmu di atas 3 tahun, hidupmu babak belur terus, hidupmu stres, hidupmu panik, hidupmu kacau, hidupmu gampang tersinggung, karaktermu buruk dan jelek. Lalu kamu ke gereja ibadah dengerin apa? Pendetamu ngajarin apa? Kalau kamu seperti itu, harusnya semakin hari kita kenal Tuhan, harus dewasa kelakuan. Kita menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Paulus itu kalau berada di satu tempat 3 tahun, dia pastikan orang yang diajarkan dan dimuridkan tumbuh dewasa baru dipindah ke tempat lain loh. Kekristenanmu kalau udah 3 tahun, di atas 3 tahun, tapi stres, babak belur, panik, nggak tahu ngambil keputusan mana yang benar, nggak bisa membedakan tangan kanan dan tangan kiri, kamu hidupmu kompromi, hidup acak adut, nggak jelas, nggak ngerti tujuan Tuhan, patut dipertanyakan. Selama ini kamu dengar apa? Selama ini kamu hidupin apa? Harusnya kalau engkau dengar firman, kamu hidupin dan kamu praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Kekristenan kita harus bertumbuh dewasa ke arah Yesus Kristus Tuhan. Bukan malah babak belur, stres, dan panik. Bapak Ibu, proses yang diizinkan Tuhan, yang kita alami itu, akan memurnikan hati kita. Kalau kita memiliki sikap hati yang benar. Orang yang nggak dewasa, sikapnya selalu membenarkan dirinya. Selalu merasa yang paling benar, merasa paling suci, merasa paling hebat, dan orang lain salah semua. Sehingga ketika mengalami proses seperti ini, dia cari kambing hitam untuk nyalain orang lain. Dan hari ini kita mesti belajar. Kalau kita mengalami aniaya, kalau kita dicela, kalau kita difitnah, diperlakukan jahat, jangan klarifikasi. Datang sama Tuhan. Suruh bersukacita dan bergembira. Sebab kita tahu Tuhan memberikan upah. Tuhan siapkan upah yang besar dalam kerajaan Allah. Enjoy saja, nikmatin saja. Jadi kita mesti senyum kalau ngadapin hal yang nggak enak dalam hidupmu. Tuhan lagi proses hidupmu. Jangan berpikir kalau ikut Tuhan semuanya, everything is baik-baik saja. Semua orang puji kamu, semua orang setuju dengan hidupmu. Padahal pada prakteknya, kamu akan mengalami tantangan, himpitan, persoalan, tekanan hidup yang luar biasa. Banyak orang protes dengan khotbah saya yang keras katanya. Khotbahnya kok marah-marah, Pak. Khotbahnya kok tegas sekali, Pak. Bapak Ibu dengerin baik-baik. Orang boleh denger khotbah saya terlalu keras loh. Tapi dengerin baik-baik ya. Kamu hidup hari-harimu dihajar setan lebih keras dari sekedar saya khotbah yang keras loh. Saya khotbah keras, saya komitmen sama Tuhan, saya ngajarin Bapak Ibu disiplin hidup dengan kebenaran firman Tuhan. Ketika setan hajar lebih keras dengan kamu, kamu bisa ngambil keputusan yang benar dan hidupmu berkemenangan. Pada nyatanya banyak orang Kristen hidupnya babak belur, stres, panik, nggak ngerti kebenaran selama ini. Kompromi hidupnya. Kenapa? Karena dia nggak ngerti kebenaran, dia hidupin kebenaran. Di gereja kelihatan kudus, di gereja kelihatan rohani, tapi praktek hidupnya bejat, rusak, dan kacau, rusak, babak belur, kalah, diinjak-injak setan. Dan banyak pendeta kelihatannya rohani, khotbahnya rohani, angkat tangan, haleluya, bisa ngonselingin orang dengan baik. Tapi kalau hidupmu dibalik khotbahmu, dibalik kehidupanmu hari-hari, jahat, bejat, dan busuk, percuma saja. Kalau kelakuanmu seperti itu, akan menghasilkan apa di hadapan Tuhan? Apa yang saya sampaikan ini memang tidak enak di telinga. Banyak orang nggak suka, bagus kalau nggak suka. Dengerin aja khotbah yang menyenangkan telinga. Karena pada hari-hari terakhir banyak orang cari pengkhotbah-khotbah yang nyenengin telinganya kok. Kalau dinubuatin seneng, kalau didoain seneng. Padahal praktek hidupmu nggak harus dinubuatin, nggak harus didoain. Kamu sendiri berdoa dan mengalami peperangan. Setan itu nggak manis-manis sama hidupmu, Bapak Ibu. Setan nggak akan tenang-tenang dan rileks hajar hidupmu. Dia keras untuk menghancurkan hidupmu, menyeret hidupmu dalam kegagalan, kehancuran, supaya rencana Tuhan tidak digenapi dalam hidupmu. Hari ini meski belajar itu, bersukacita dan bergembira, enjoy dan rileks di hadapan Tuhan. Nikmati semuanya bersama Tuhan. Justru di Matius pasal yang kelima ayat 44, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Loh, kalau kita nggak kuat di dalam Kristus, bagaimana kita bisa mengasihi dan berdoa buat orang yang menganiaya? Ya kita pengen balas dong. Oh, dia udah berlakukan jahat kok, dia udah sikap jahat, lebih baik kita balas dong. Lah kok enak banget kita disuruh mendoakan. Itu cara pikirnya orang Kristen yang nggak dewasa loh. Semakin kita kenal Tuhan, semakin kita ngerti jalan Tuhan, semakin kita ngerti cara kerja Tuhan, kita ngikutin kebenaran firman Tuhan. Ternyata kalau ada orang yang memusuhin kita, kalau ada orang yang menyakitin hati kita, kalau ada orang yang melukai kita, memperlakukan buruk kita, kita disuruh berdoa dan suruh benar-benar menjadi pengantara orang itu dengan Tuhan supaya hatinya dibukakan. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu. Kita disuruh mengasihi. Bagaimana orang dia memusuhin kita?
Dia memperlakukan buruk kita. Lihat aja, hidupku tuh diperlakukan buruk, difitnah, dituduh. Bagaimana saya harus mengasihi? Bagaimana saya harus berdoa untuk orang yang menganiaya saya? Rasanya sakit kok batin saya. Kalau engkau nggak dewasa dalam Kristus, kamu bersikap seperti itu pasti. Pingin membalas, lah kok enak temen. Dia udah menyakitin. Lah kok enak ben, saya harus berdoa buat dia. Perasaan sakit saya belum beres. Tapi kalau engkau sudah dipulihkan dan engkau berjalan dalam Tuhan, engkau dewasa dalam Kristus, justru sikap hati kita itu berbeda. Justru biasanya kedagingan kita ketika kita disakiti, kita ingin balas, kita ingin melukai. Setelah kita dipulihkan, justru kita punya belas kasihan. Hidup kita semakin hari semakin menyenangkan hati Tuhan. Hidup kita semakin hari semakin mempermuliakan nama Tuhan. Hidup kita harusnya semakin hari semakin jadi berkat, jadi pengantar antara orang berdosa dengan Tuhan, bukan malah sakit hati, benci dan dendam. Kalau hari ini engkau diproses Tuhan lewat orang-orang di sekitarmu dan engkau sakit hati, engkau kesal dan engkau marah. Ini saya tuh ngomong kayak begini ini hampir setiap hari saya ngonselingin orang dan ternyata nggak bisa ngatur hatinya, nggak bisa mengendalikan hatinya. Ketika orang sakitin, ketika orang sikap buruk, hatinya hancur, kepahitan, sakit hati, tersinggung, marah, reaksinya salah di hadapan Tuhan. Dia bela dirinya sendiri. Kamu salah bersikap, salah bertindak. Kita harus bersikap dan bertindak seperti Tuhan. Seperti apa kata Tuhan? Di Roma 12 ayat yang keempat. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu. Berkatilah dan jangan mengutuk. Berapa banyak ketika ada orang yang menganiaya kita. Ngomong kasar aja. Orang aniaya ya, nggak sampai ngeluarin darah. Kadang dengan kata-kata saja. Kita tuh keluar kata-kata yang menyakitkan loh. Kalau kita sampai keluar kata-kata yang menyakitkan, artinya engkau nggak dewasa dalam Kristus. Kelakuanmu tetap buruk seperti orang dunia. Justru karena kita ini ada di dalam Kristus, kita tahu persis. Setelah ikut Tuhan, saya itu diperhadapkan dengan orang-orang yang kelakuannya buruk dan kelakuannya jelek. Ketika saya ikut Tuhan, ternyata saya ketemu dengan orang-orang yang kelakuannya menyebalkan dan menyakitkan. Dan saya harus bersikap benar seperti apa yang Tuhan mau dan Tuhan inginkan. Tapi kalau kita ini bersikap buruk dan bersikap jelek, yang keluar dari mulutmu pertama kali kalau engkau diperlakukan buruk orang lain itu apa? Itu loh sebenarnya aslinya kamu. Kalau keluar buruk, keluar jelek, artinya engkau dari dewasa dalam Kristus. Kelakuanmu sama persis seperti orang dunia. Justru kita harus memiliki sikap, tindakan, dan perbuatan kita seperti Tuhan mau dan Tuhan inginkan. Semakin hari, hidup kita semakin mencerminkan kemuliaan Tuhan. Kalau ada orang menganiaya, justru kita harus memberkati. Itu bedanya kita dengan orang dunia. Kalau orang dunia gigi ganti gigi, mata ganti mata, nyawa ganti nyawa. Karena kita ngerti kebenaran, justru kalau orang menyakitin kita, melukai kita, kita berkati dia, kita doakan dia. Justru kita menjadi pengantar antara orang itu dengan Tuhan supaya dia dijamah Tuhan dan diubahkan Tuhan. Kita nggak bisa berdoa untuk orang yang menyakitin kita. Kita nggak bisa memberkati orang menyakitin kita kalau hati kita nggak benar di hadapan Tuhan loh. Sikap hati kita nggak benar, bagaimana mungkin kita bisa memberkati orang yang menyakitin dan melukain kita. Tapi kalau sikap hati kita benar, kelakuan kita benar, tindakan kita benar, kita akan bertindak tepat seperti yang Tuhan mau dan Tuhan inginkan. Kita melakukannya untuk Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita akan menjadi orang-orang yang berbeda kelakuan, sikap, dan tindakan kita. Bapak Ibu, Paulus ngalami yang sama. Semua nabi-nabi ngalami yang sama. Sekarang buka di 1 Korintus pasal yang keempat, yang ke-12. Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Nih, Paulus melakukan pekerjaan tangan yang berat. Dia hamba Tuhan, bukan hamba Tuhan yang minta persembahan aja. Banyak hamba Tuhan sekarang hanya minta persembahan ke jemaatnya. Ngarapin uang persembahan. Kalau engkau bisa kerja-kerja, dagang, bisnis, usaha, nggak berdosa. Kecuali waktumu sibuk ngurusin jemaat, ya kamu jadi full timer. Tapi kalau jadi hamba Tuhan, banyak nganggurnya, bisnis, buka dagang. Itu tidak berdosa kok dagang. Paulus melakukan pekerjaan tangan yang berat. Dia bikin tenda. Yesus pun sebelum dia melayani full 3,5 tahun, dia jadi tukang mebel. Jadi tukang kayu. Dia kerja pakai tangannya sendiri. Jangan jadi hamba Tuhan ngarapin persembahan kepada orang. Deketin orang kaya untuk dapat persembahan. Dapat belas kasihan dari jemaat. Nipu jemaat dengan berbagai macam cara pakai firman benarnya, narik uangnya. Itu jahat di mata Tuhan. Memang jemaat kadang dengan rela hati dan suka hati. Kalau jemaat memberkati, jemaat itu masih ingin diberkati. Tapi kan Tuhan lihat hati kita.
Tuhan lihat kemurnian kita, Tuhan lihat ketulusan kita, Tuhan lihat motivasi yang di dalam kita itu apa. Kalau kita memanfaatkan orang lain hanya untuk kepentingan kita, untuk dapat uang, dapat persembahan, itu tidak berkenan di hadapan Tuhan, Bapak Ibu. Kalau engkau benar-benar ingin bekerja, di sana tempatnya untuk cari profit, cari keuntungan. Disitulah kita bekerja untuk mendapatkan keuntungan. Sampai hari ini pun saya bekerja. Dan sampai hari ini pun saya melayani Tuhan sepenuh waktu. Tidak masalah buat saya. Di sisi lain saya berdoa, saya nyembah Tuhan, saya melayani Tuhan. Di sisi lain saya suka kerja, melakukan aktivitas apapun juga untuk menghasilkan uang, untuk mencukupi kebutuhan saya setiap hari. Bukan berarti Tuhan gak cukupin loh. Tuhan cukupin kebutuhan saya dengan caranya yang ajaib, more than enough. Sampai hari ini Tuhan pelihara. Tapi kalau engkau ini hanya sekedar jadi hamba Tuhan ngarepin persembahan, ngumpulin uang dari persembahan untuk kekayaanmu, itu tidak benar di hadapan Tuhan. Kalau kita nih diberkatin, justru Tuhan punya maksud dari berkat yang Tuhan percayakan sama kita. Supaya kita menjadi berkat bagi orang lain. Bukan untuk kumpulin uang untuk kepentingan kita sendiri. Itu gak jauh beda dengan Bileam, itu gak jauh beda dengan Gehazi, dan itu gak jauh beda dengan Ananias dan Safira. Ujungnya mati mengerikan di hadapan Tuhan. Karena tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kalau kita mau ikut Tuhan, kita mau serahkan hati kita sepenuhnya untuk Tuhan. Pikiranmu, perasaan, kemauan, motivasi hidupmu, tujuan hidupmu, semuanya hanya untuk Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya percaya kalau kita ini melayani Tuhan, Tuhan cukupin kebutuhan kita. Apalagi kalau kita ini hamba Tuhan, this real bener loh dipanggil jadi hamba Tuhan. Saya melayani Tuhan dari tahun 97 sampai hari ini. Saya tidak pernah ngalami kekurangan, saya nggak ngalami melarat sampai nggak bisa makan. Tuhan cukupin kebutuhan saya, Tuhan proteksi. Saya tahu saya dipanggil sebagai hamba Tuhan, oh, Tuhan cukupin kok, Tuhan yang gaji saya kok. Saya nggak terlalu pusing kok. Seringkali rekening saya itu 0, malah dipakai, dihabisin untuk berkatin orang lain. Justru Tuhan cukupi sampai hari ini. Kita bisa makan enak, kalau mau makan enak, kita bisa liburan dan lain sebagainya. Karena berkat dan kasih karunia Tuhan. Tuhan yang gaji saya, Tuhan cukupin kebutuhan saya. Saya tidak perlu khawatir tentang masa depan, apapun yang terjadi. Kata orang dunia akan terjadi kesusahan dan lain sebagainya. Tapi saya punya Tuhan yang mencukupi kebutuhan saya kok. Terbukti dari tahun 97 sampai hari ini Tuhan cukupin saya. Tuhan cukupin kebutuhan saya. Dan saya nggak pusing. Saya tahu Allah yang saya sembah, Allah yang saya layani, Allah yang dahsyat, Allah yang memberkati, Allah yang bikin breakthrough dan terobosan, Allah yang gaji saya. Dan Tuhan tahu persis kebutuhan saya seperti apa. Tuhan cukupi. Bapak Ibu nggak perlu khawatir. Nggak perlu khawatir. Kita kembali ke 1 Korintus 4 ayat yang ke-12. Kami melakukan pekerjaan yang berat. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Ini Paulus ngalami. Kalau dimaki, memberkati berapa banyak orang. Ketika dimaki, dia nggak bisa memberkati. Maki balik, nyerang balik. Kata-kata kasar lagi. Yang lebih parah lagi, orang Kristen kata-katanya kebun binatang. Itu menjijikkan sekali itu. Itu sangat-sangat memalukan itu. Harusnya engkau malu kalau sampai keluar kata-kata kasar dari mulutmu. Umpatan, makian itu. Kalau orang Surabaya itu bilangnya misuh-misuh. Itu sangat memalukan, bahwa bukti bahwa engkau nggak takut dan respect sama Tuhan. Bagaimana kalau mulutmu keluar kata-kata kasar, keluar kata-kata yang menyakitkan, mengutuk-ngutuk, terus mulutmu bisa diberkatin Tuhan, dipakai Tuhan? Tidak mungkin. Sejak saya kecil diajarin sama orang tua saya, tidak boleh kata umpatan, tidak boleh misuh-misuh, nggak boleh maki orang dengan kata-kata kasar. Dan sampai hari ini saya nggak pernah maki orang dengan kata-kata kasar. Dan saya nggak pernah ngomong kebun binatang terhadap orang lain. Karena saya jagain mulut saya itu jadi berkat. Mulut saya itu penuh kuasa dan otoritas. Mulut saya itu keluar urapan yang mengalir memberkatin orang. Saya jagain perkataan saya. Bapak Ibu, orang datang ke gereja bisa nyembah Tuhan, pulang ke rumah bisa maki-maki istrinya. Ketemu di jalan dipotong mobilnya, diserempet mobilnya, bisa maki-maki keluar binatang dan mengerikan sekali. Suatu hari saya pernah ngelihat ada anak muda naik motor ngebut dan ternyata nabrak mobilnya. Ditabrak itu, ada ibu-ibu, mobilnya ditabrak. Dia keluar dari mobilnya, kata-katanya kasar pada anak muda ini yang nabrak ini. Ya nggak sengaja orang nabrak, tapi kecelakaan ini lagi sedang kesakitan, dimaki-maki dengan kebun binatang. Ngelihatnya sangat, kok bisa kayak begini ini. Padahal kelihatannya sih pakai baju yang menunjukkan bahwa dia orang yang sangat rohani. Ternyata kelakuannya busuk, jahat. Bapak Ibu, dari mulutmu harusnya keluar kata-kata berkat loh. Karena yang keluar dari mulut itu berasal dari hati. Hatimu isinya apa? Harusnya hari ini kalau ada orang memaki, orang menganiaya, harusnya kita memberkati kok. Kalau kami dimaki, kami memberkati.
benar, kamu bisa memberkati. Bagaimana kalau suamimu ngomongnya kasar dan menyakitkan, kamu tetap memberkati, kok kamu maki balik? Bagaimana bosmu berkata-kata kasar dan menyakitkan, kamu mau serang balik apa enggak? Atau bagaimana orang lain berkatakan buruk sama kamu, maki-maki kamu bisa diam dan kamu memberkati? Atau kamu terpancing untuk marah? Harusnya kita ngikutin kebenaran firman Tuhan. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Dianiaya lo sabar, tetap sabar. Kalau kita sabar, kita izinkan Tuhan, kita nggak bereaksi apa-apa. Kalau kita sedang ditekan, dimaki-maki, difitnah, dituduh, saya sudah sering kali ngalami perlakuan seperti ini. Dalam kondisi saya benar di hadapan Tuhan. Orang fitnah saya, orang tuduh saya, orang maki saya. Saya diem dan saya serahin ke Tuhan. Saya beri waktu Tuhan untuk membela saya. Saya beri waktu Tuhan untuk menjelaskan tentang saya kepada orang lain. Dan ternyata Tuhan buktikan dengan caranya yang ajaib. Tapi banyak orang yang kedagingan, Kristen kedagingan. Kalau dianiaya, dia tidak sabar, dia ingin balas balik. Dia ingin serang balik, dia ingin maki balik. Kekristenanmu belum mati daging, belum pikul salib, belum sangkal diri. Kita tuh harus mati terhadap diri sendiri. Mati daging, mati segala ego dan hawa nafsu kita. Sehingga kita semakin hari semakin menghidupin gaya hidup Yesus Kristus Tuhan. Sekarang, di Filipi 3, ayat 10-11, ini ayat yang luar biasa sekali. Banyak orang senangnya baca tentang berkat. Tapi ini ayat ditulis untuk kita hari ini. Filipi 3, ayat yang ke-10 dan sampai 11. Yang kuhendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Orang pingin mengalami keintiman dengan Tuhan. Menghendaki mengenal Dia, harus kenal Tuhan lewat firman. Bergaul Dia dengan kuasa kebangkitannya, bergaul dengan Roh Kudus. Perhatikan ayat selanjutnya. Dan persekutuan dalam penderitaannya. Bersekutu dalam penderitaannya itu loh piye? Coba bayangin. Kita harus bersekutu dengan penderitaannya. Terus dengan penderitaannya itu Tuhan ternyata punya maksud dan tujuan. Bapak Ibu, setelah engkau ikut Tuhan, Tuhan mau beresin hatimu yang di dalam. Tuhan mau remukkan semua kekerasan dan kejahatan dalam hatimu akan dicabut sampai ke akar-akarnya. Jiwamu harus tunduk dan takluk kepada firman. Pikiranmu, kehendakmu, kemauanmu. Kalau itu diremukkan, dagingmu rasanya nggak enak loh. Aku ngalami penderitaan seperti ini. Kok aku ngalami seperti ini? Ternyata Tuhan punya maksud. Di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, menjadi serupa dengan Kristus Yesus dalam kematiannya loh. Supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Siapa yang mau senang bersekutu dengan penderitaan Yesus? Maunya bersekutu dalam berkatnya, dalam kelimpahannya. Dan banyak orang pendeta kan khotbahnya tentang bersekutu dalam kelimpahan, bersekutu dalam pesta. Semua berkat-berkat. Dalam krisis kita mengalami kelimpahan. Selalu ngomongnya seperti itu. Tapi bagaimana pendeta ngajarin hidup bersekutu dalam penderitaannya supaya kita menjadi serupa segambar dengan Tuhan? Itu khotbah nggak laku. Apa yang saya sampaikan hari ini itu nggak laku. Apa yang saya sampaikan hari ini itu tidak disukain orang. Karena ini perlu pikul salib, mati daging, sangkal diri. Maunya orang kan didoain, maunya orang kan dinubuatin, maunya orang kan diomongin yang baik-baik tentang masa depanmu. Ya memang saya selalu ngomong baik karena firman selalu ngomong tentang kabar baik. Tapi di sisi lain juga kabar baik yang harus mengalami proses pikul salib, sangkal diri, mati daging. Di Matius 16 ayat 24, lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Bapak Ibu, khotbah sepanjang tahun kemarin saya selalu ngomong pikul salib, sangkal diri, mati daging loh. Karena kita mau mengawali tahun ini harus mengalami proses dan mengalami kemenangan, dan kita akan mengalami proses peninggian, promosi, kita akan menikmati semua janji Tuhan. Dan itu dimulai dengan pikul salib, sangkal diri, mati daging. Ikut Tuhan nggak bisa lewat jalan lain. Jalannya pikul salib, sangkal diri, mati daging. Kalau engkau mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Disangkali semua keinginan daging dan hawa nafsumu tuh, yang nggak sesuai firman Tuhan. Pikul salibmu. Proses apa yang Tuhan izinkan dalam hidupmu? Nikmati, jangan komplain, jalan terus sama Tuhan. Sekarang buka di Markus pasal 8 ayat 34. Ini sepanjang tahun kemarin saya banyak bahas tentang ayat ini. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Ternyata tidak semua orang mau mengikut Yesus, pikul salib, sangkal diri dan mati daging. Maunya nikmatin semua yang baik-baik dan indah-indah. Dan tak tahunya Tuhan bawa dalam proses perjalanan padang gurun untuk dimurnikan, disucikan, dikuduskan. Supaya kita memiliki karakter ilahi. Dan nama Tuhan semakin hari semakin dipermuliakan.
lewat proses mati daging. Mati terhadap diri sendiri, mati terhadap ego, mati terhadap keakuan, mati terhadap emosimu dulu. Pakai emosinya Kristus, pakai tujuannya Kristus, pakai pikirannya Kristus, sehingga hidupmu menjadi orang yang mencerminkan kemuliaan Tuhan. Lukas pasal yang ke-9 ayat 23, katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Pikul salib setiap hari dan ikut Tuhan. Ini jalan yang harus kita lalui setiap hari bersama Roh Kudus. Semakin hari hidup kita semakin berkemenangan. Kekristenanmu kalau engkau sudah lewat proses ini berbeda. Orang yang sudah dibentuk Tuhan, orang yang sudah mengalami proses kematian daging, pikul salib, sangkal diri, sikapnya berbeda, tindakannya berbeda, kelakuannya berbeda, semakin hari semakin menyerupai Yesus Kristus Tuhan. Saya melihat kesaksian, saya mendengar kesaksian banyak orang, setelah mereka diberkati dengan apa yang saya sampaikan, mereka hidupnya berubah, tindakannya berubah, dan orang di sekitarnya diberkati, orang lain bisa melihat loh. Mantunya diberkati, mertuanya diberkati, suaminya diberkati, istrinya diberkati. Karena apa? Ngelihat sikap yang berbeda, kelakuan yang berbeda, tindakan yang berbeda, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Lewat proses. Kalau mengalami proses ini, nikmatin jalan sama Tuhan. Kalau ada orang menganiaya kamu, kamu tersenyum dan bahagia. Bilang thank you sama Yesus. Karena Tuhan mau hatimu. Tuhan mau hidupmu sepenuhnya untuk kemuliaan nama Tuhan. Lalui proses. Bapak Ibu, sepanjang tahun ini kalau mengalami tekanan, himpitan, persoalan, dan belum selesai, bahagia. Karena Tuhan sedang menyediakan sesuatu yang besar atas hidupmu di masa yang akan datang. Nikmatin, senyum sama Tuhan, bilang thank you. Dan bilang terima kasih dengan orang-orang yang dipakai Tuhan untuk memurnikan hidupmu. Jangan dimusuhin mereka. Justru kamu berkati. Kalau perlu ajak makan. Kalau perlu ajak liburan. Kalau perlu kirimin makanan, kirimin kue. Dan bilang thank you. Karena orang ini adalah dipilih Tuhan untuk memurnikan hidupmu. Dikirim dari surga orang-orang yang menyebalkan, jengkelin, bencekno itu. Untuk memurnikan hatimu semakin hari semakin diubah. Menjadi serupa, segambar dengan Yesus Kristus Tuhan. Enjoy, relax. Hidup kita itu harusnya semakin hari semakin rest in the presence of the Lord. Kita ngikutin jalurnya Tuhan. Kita ngikutin caranya Tuhan. Kita ngikutin maunya Tuhan. Hidup kita semakin hari semakin mempermuliakan namanya. Enjoy. Bapak Ibu, kalau engkau sedang dianiaya orang, diperlakukan buruk, dikata-katain, difitnah, dicaci maki, kondisi hidupmu sedang di padang gurun, ngalami kekeringan, ngalami kesusahan, itu bagus untuk meremukkan hatimu, supaya hatimu nempelnya sama Tuhan. Tuhan tidak pernah biarkan. Bapak Ibu bangsa Israel berjalan di padang gurun, tidak dibiarkan begitu aja loh. Kalau dibiarkan dia mati kekeringan, mati dipagut ular dan kalajengking semua. Dia pelihara, tetap pelihara. Tuhan kasih makan roti dari surga, Tuhan kirim daging, Tuhan jagain proteksi dengan tiang awan dan tiang api. Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Dia tidak pernah meninggalkan hidupmu sedetik pun. Allah yang saya sembah, Allah yang saya layani siang dan malam sejak tahun 97 saya kenal Tuhan, hidup saya berubah. Sampai hari ini saya melayani Tuhan. Tuhan yang saya sembah tidak pernah meninggalkan. Saya pernah dibawa pada titik-titik yang berat sekali. Saya berada di titik tertentu, rasanya nggak ada pengharapan. Ini besok ngapain saya nggak tahu. Tapi ternyata Tuhan cukupin, Tuhan proteksi, bahkan Tuhan promosi. Bahkan waktu itu dikirim orang-orang tertentu yang dipakai setan menurut saya untuk menjegal tujuan Tuhan dalam hidup saya. Menggagalkan rencana Tuhan. Bahkan orang-orang itu benar-benar ngomongnya, menurut saya memang dipakai setan untuk menggagalkan rencana Tuhan dalam hidup saya. Dan saya tetap fokus sama Tuhan. Ternyata Tuhan sampai hari ini punya tujuan dalam hidup saya sampai hari ini. Bahkan Bapak Ibu dengerin apa yang saya khotbahkan, karena Bapak Ibu diberkati. Karena merasakan ada Tuhan yang mengalir melalui apa yang saya sampaikan. Saya mengalami banyak hal yang rasanya nih daging ini tidak kuat, tidak mampu. Saya merasakan namanya penderitaan, aniaya, tekanan, diperlakukan buruk orang lain, difitnah, dituduh. Dan saya tidak mau bertindak dengan cara saya sendiri. Saya serahin sama Tuhan. Karena itu diizinkan Tuhan ternyata untuk meremukkan saya. Mempersiapkan saya untuk memiliki pengaruh yang lebih besar.
mempersiapkan saya untuk jadi hamba Tuhan yang benar-benar menghidupin firman, bukannya pinter ngomong, pinter khotbah. Ternyata lewat proses yang tidak enak. Saya ngalami getir, pahit, asam, rasa tidak enak saya alami setelah saya ikut Tuhan. Dan itu ternyata Tuhan sedang membawa saya dalam peninggian dengan caranya yang ajaib. Respon saya harus benar di hadapan Tuhan. Saya duduk manis, saya menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Memang daging rasanya tidak enak, tapi ternyata Tuhan meremukkan sesuatu yang keras yang gak berkenan di hadapan Tuhan. Mau cabut sampai ke akar-akarnya. Dan sampai hari ini saya menikmatin Tuhan. Bahkan orang di sekitar saya menikmatin Tuhan melalui hidup saya. Istri saya sangat menikmatin Tuhan melalui hidup saya. Ipar saya, keluarga saya yang menikmatin Tuhan melalui hidup saya. It's powerful. Kalau orang ingin menikmatin Tuhan melalui hidupmu, engkau harus mengalami proses. Namanya pikul salib, sangkal diri, mati daging. Karaktermu, kelakuanmu, tindakan perbuatanmu tuh. Di ujungnya engkau akan diberkati Tuhan. Di ujungnya engkau akan dipromosi Tuhan. Jangan dikejar tentang kelimpahannya. Jangan dikejar tentang berkatnya. Yang mau kejar adalah pribadinya. Kalau engkau kejar pribadinya, engkau akan ketemu hadiratnya yang akan membawa kamu dibawa ke padang gurun. Karena Roh Kudus setelah Yesus berdoa 40 hari puasa, Roh Kudus bawa dia ke padang gurun, dites, diuji, dimurnikan. Sama dengan hidup Bapak Ibu. Kalau ada yang ngalami semua yang buruk, nikmatin, senyum, merespon hatimu mesti benar di hadapan Tuhan kok. Tuhan menyertai kamu. Bapak Ibu, kalau kita ini posisinya benar di hadapan Tuhan, surga itu berada di belakang kita. Malaikat menjadi pembela kita. Dia yang ada di belakang kita, surga di belakang kita, menjadi pendukung kita, pembela kita. Enjoy, kita nikmatin Tuhan aja. Kita jalan sama Tuhan aja. Kita hidupin kebenaran saja. Dan hidup kita akan mempermuliakan namanya. Hidup kita akan menikmatin semua keajaiban dan kedahsyatannya. Bapak Ibu, kalau ada pendeta ngomong, kalau di khotbahnya ngomong, kalau ikut Tuhan itu bahagia hidupmu. Oh iya, memang bahagia di ujungnya. Hidupmu akan kelimpahan, iya kelimpahan di ujungnya. Tapi enggak langsung ujungnya kelimpahan. Kamu akan diproses, kamu akan diremukkan, kamu akan belajar matiin dagingmu akan jerit-jeritan. Emosimu akan dipermainkan begitu rupa sampai kamu tuh memiliki emosinya Kristus itu loh. Nggak ngikutin emosi dan hawa nafsumu sendiri. Pikiranmu harus ditaklukkan kepada Kristus. Jangan mau ditipu pendeta yang ngomong manis-manis saja. Padahal kenyataan hidupmu nggak semanis apa yang dikatakan pendeta. Tidak semanis apa yang dikhotbahkan pendeta. Diberkati, diurapi, diberkati 30, 60, 100 kali ganda. Pikir judi atau apa? Orang menabur kok mau diberkati seperti itu. Yang judi seperti itu. Orang menabur kan nggak tahu. Benihnya 60 atau nuainya 100 kan nggak pernah tahu. Tuhan yang memberikan kok perlipat gandaan itu. Jangan pakai caramu sendiri. Orang petani itu nggak pernah tahu dia hasilnya berapa ketika nabur benih 1 ton. Apa dia menuai 30 ton, 60 ton atau 100 ton, dia nggak pernah tahu. Bisa dia menuai hanya 20 ton. Karena Tuhan yang memberikan penuaian itu. Kalau kamu mengharap seperti itu, kamu itu seperti berjudi di hadapan Tuhan. Mengharapkan janji-janji manis, padahal kenyataannya hidupmu nggak semanis apa yang pendeta khotbahkan. Kamu sering mengalami aniaya, tekanan, himpitan, persoalan, dan sikapmu harus benar di hadapan Tuhan, menunjukkan bahwa engkau dewasa di dalam Kristus. Kelakuan, sikap, dan tindakanmu seperti Tuhan. Amin. Saya berdoa hari ini Tuhan campur tangan atas hidupmu. Tuhan bekerja dengan caranya ajaib memberkati hidupmu, dan Dia bikin breakthrough dan terobosan atas hidupmu. Tuhan sampai hari ini terus memberkati hidupmu, menyertai hidupmu, sekalipun mengalami tekanan, himpitan, aniaya, Dia menjadi pembelamu. Pastikan hatimu benar di hadapan Tuhan. Amin. Enjoy, bahagia, senyum yang terindah buat Tuhan. Terima kasih, dikirim orang-orang yang hebat, yang memproses hidupmu, menajamkan hidupmu. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesama, yang kata kita Amsal. Ditajam, dipertajam. Hikmatmu, pengertianmu, pewahyuanmu, semakin hari semakin dipertajam, semakin diperbesar pengaruhmu untuk menceritakan kemasyhuran kemuliaan namanya. Dan Yesus yang harus ditinggikan dan dimuliakan dalam kehidupan kita. Amin. Tutup matamu, tutup Alkitabmu, kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu. Kami kembalikan firman dengan ucapan syukur. Dan kami materikan dengan darah anak domba Allah. Firman ini menjadi berkat, tertanam, terpahat dalam loh batin kami, dan nempel dalam batin kami. Berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan firman menjadi kehidupan. Dan hidup kami berkemenangan dalam segala hal, dalam segala situasi. Kami bersikap bertindak seperti yang Kau mau. Dan hidup kami menyenangkan hati-Mu.
Terima kasih Tuhan, berkati setiap orang yang mendengar firman ini, yang sedang struggle dan berjuang, berikan kemampuan. Kami percaya Engkau yang mencukupi semua kebutuhan kami. Engkau yang menyertai kami, Engkau yang membawa kami ke dalam jalan keluar yang penuh pengharapan. Terima kasih Tuhan. Namamu berdoa orang yang sakit dan mengalami kelemahan tubuh, oleh bilur Yesus, oleh darah Yesus, jadilah engkau tahir, jadilah engkau sehat, jadilah engkau sembuh. Jadi seperti aku doakan dan katakan. Dalam nama Yesus, segala pujian hormat bagimu Raja di atas segala raja. Haleluya. Amen. And God bless you.